ekspor perdananya ke Australia. Ini dihasilkan oleh SDM Indonesia yang memiliki kualifikasi yang sangat baik untuk produk ekspor. Hati-hati, produk ekspor itu akan berkompetisi dengan produk-produk lain dari negara-negara produsen mobil. Jadi bukan hanya sendirian di pasar, tetapi bersaing. Dan konsumen itu akan memilih kalau produk kita memiliki kualitas, memiliki kualifikasi yang baik untuk dipakai. Ini membuktikan bahwa SDM Indonesia memiliki kualifikasi yang baik dalam memproduksi mobil. Sangat teliti, sangat cermat, sangat hati-hati karena ini menyangkut keselamatan orang. Sebagai informasi bahwa subsektor dari binaan Ilmate ini itu yang performa atau kinerjanya impresif yang cukup ini adalah yang terukur dari IKI kami itu adalah sektor kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer, dan kedua adalah subsektor alat angkut lainnya. Untuk negara-negara ASEAN, kita melihat di sini beberapa negara yang masih bertahan bagus atau Asia ya dalam hal ini India dan Indonesia semuanya masih dalam situasi ekspansif. Sementara Vietnam dan Malaysia dalam threshold kontraktif karena di bawah 50. Jadi kalau kita lihat distribusi dari negara-negara di mana kegiatan manufakturnya ekspansif dan akseleratif, itu adalah Indonesia, Thailand, dan Filipina. Yang ekspansif namun melambat, yaitu di atas 50 tapi melambat, Australia, Rusia, India, dan Afrika Selatan. Itu 17,4% dari total yang disurvei 50 negara-negara yang disurvei. Untuk negara-negara yang mengalami pemulihan sesudah mengalami kontraksi tapi mulai pulih, itu adalah Italia, Prancis, Turki, Kanada, dan Singapura. Sedangkan yang mengalami kontraksi itu sebagian besar negara, 52%. Jadi dalam hal ini kalau kondisi Indonesia dalam posisi PMI-nya positif di atas 50 dan ekspansif atau akseleratif, itu kita adalah sekelompok kecil negara saja. Ini yang menggambarkan sekali lagi resiliensi dari perekonomian kita dan pemulihan ekonomi kita yang memang cukup baik sampai dengan akhir tahun dan masih berlanjut pada awal tahun ini, yaitu pada bulan Januari. Pemerintah Indonesia fokus untuk terus memajukan kinerja industri otomotif nasional agar bisa lebih berdaya saing global. Apalagi prospek bisnis industri otomotif di tanah air semakin cerah seiring dengan pertumbuhan penjualannya yang terus naik signifikan setiap tahun. Termasuk upaya sejumlah produsen yang kian agresif menembus dan memperluas pasar ekspornya. Contohnya, Indonesia telah mengekspor mobil ke Australia, salah satu negara yang memiliki standar tinggi. Kekuatan industri otomotif nasional saat ini diantaranya ditopang oleh 23 perusahaan yang memproduksi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dengan total kapasitas mencapai 2,35 juta unit per tahun. Dengan penyerapan tenaga kerja langsung mencapai 38.000 orang, serta penyerapan lebih dari 1,5 juta tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut, termasuk di sektor IKM bidang komponen. Sektor manufaktur kendaraan roda 4 nasional berhasil menjadi pahlawan devisa dengan kemampuan ekspor produk completely built up atau CBU sebesar 473.000 unit mobil pada tahun 2022, meningkat 60,7% dibanding tahun 2021 yang berjumlah 294.000. Capaian tahun 2022 tersebut nilainya mencapai 5,7 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 63,5% dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat.
Hasil ini membuat pergerakan sektor manufaktur Indonesia bergerak ekspansif, bahkan berhasil kalahkan Amerika Serikat hingga Singapura. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia masih melanjutkan pergerakan yang ekspansif. Bahkan kondisi ini masih berlanjut di tengah kontraksi manufaktur di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Eropa, Cina, dan Jepang hingga Singapura. Terjadinya peningkatan PMI Manufaktur Indonesia menandakan bahwa sektor industri sudah mulai bangkit, yang akan mendorong laju roda ekonomi nasional dalam kondisi pulih. Tidak hanya kembali memecahkan rekor, namun pemerintah optimistis bahwa kenaikan PMI Manufaktur Indonesia ini juga menunjukkan pertumbuhan akan kembali positif. Ini adalah sebuah tren di mana pemulihan ekonomi pelan-pelan terus merangkak naik setelah dihajar pandemi. Kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi akan kembali meningkatkan nilai positif beberapa waktu mendatang. Sejatinya, negara ini bisa lebih cepat maju, tapi terus terhambat oleh banyak kepentingan oleh mereka yang terlampau tidak senang. Ibarat Anda mengendarai mobil, harusnya bisa lari 150 km per jam, tapi orang di samping Anda terus usil mengganggu, sehingga Anda tidak fokus dan kecepatan mobil lebih lambat jadi 50 km per jam. Negara ini banyak orang usil, mengatasnamakan pahlawan rakyat. Tapi apapun itu, Jokowi sudah banyak membenahi negara ini dengan sangat baik.